Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, terutama selamat pagi juga untuk para pasiennya Pak Juanda, cucu-cucu Pak Juanda yang sudah ada dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya, atas izinnya, kita bisa bertemu pada acara live streaming tentang Torch ini. Baik, dan juga tidak lupa kita ucapkan salam serta salawat kepada manusia terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk sebelum kita mulai acara live streaming pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Andani, saya selaku pemandu pada acara live streaming pada hari ini, dan tentunya saya juga putri pertama dari Bapak Insinyur Haji Juanda. Ya, di tengah pandemi pada saat ini saya harapkan Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam berkecukupan dari segi makanan serta kebutuhan sehari-harinya. Insya Allah ya. Nah, sebelum kita mulai juga, di sini ada saya dan Bapak Juanda. Selamat pagi, Iya, assalamualaikum. iya. Sebelum kita mulai, saya akan membahas sedikit ya tentang Torch supaya mungkin yang belum pernah mendengar sama sekali bisa terbayang apa ini yang mau ditanyakan atau apa yang ingin dibahas di sini. Jadi Torch itu atau huruf besar kita TORCH itu merupakan suatu singkatan dari virus dan parasit. Yang pertama toxo, T-nya itu adalah toxoplasmosis, lalu kedua O-nya itu others atau virus lain-lain, lalu R-nya itu adalah rubella, C-nya itu adalah CMV, dan H-nya itu adalah herpes. Ini gabungan dari virus dan parasit. Saya akan sedikit menjelaskan bedanya ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa Torch ini adalah virus kucing. Jadi ini terdiri dari virus dan parasit. Yang pertama toxoplasmosis. Toxoplasmosis itu dia parasit. Kalau misalnya yang lainnya, sisanya yang ORCH-nya itu adalah virus. Jadi beda nih, mereka beda sifat, beda cara penularannya juga. Gitu. Saya akan bahas dulu yang toxo. Mungkin beberapa orang sudah pernah mendengar kata toxo gitu. Jadi toxo ini merupakan parasit yang memang betul dia sering banyak ditemukan di tubuh kucing gitu. Jadi cara penularannya itu bagaimana? Jadi caranya misalnya ada dua cara, ada yang penularan aktif, ada penularan yang secara pasif gitu. Jadi kalau yang aktif itu dia langsung langsung menginfeksi. Kalau pasif itu ada perantaranya. Nah, kalau aktif bisa misalnya ibu punya piara kucing, atau bisa juga makan daging yang mentah atau kurang bersih pencuciannya, itu bisa masuk lewat ke dalam tubuh ibu dan bapak sekalian. Jadi begini, misalnya ibu piara kucing nih, kucingnya sebenarnya dia di dalam tubuhnya itu dia terdapat parasit toxoplasmosis. Nah, di dalam tubuhnya itu dia berkembang biak. Nah, lalu akhirnya keluarlah telurnya pada saat kucingnya itu buang kotorannya sembarangan. Lalu ibu setelah memegang kucing atau memandikan kucing, beres-beres kandang kucing gitu, cuci tangannya tidak bersih atau tidak cuci tangan sama sekali, lalu memegang makanannya kita makan. Nah, pada saat itu masuklah parasit ke dalam tubuh manusia seperti itu. Nah, setelah dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia pun akhirnya menyebar lewat darah ke seluruh tubuh. Bisa pada ibu hamil dia bisa melewati ari-ari atau plasenta, lalu bisa menular kepada anak itu ya secara pasif, atau bisa juga kepada ibu sendiri, misalnya jadi suka ada keluhan-keluhan seperti keluhan pada saraf misalnya, jadi matanya kabur pandangannya, atau sering sakit kepala karena virus ini bisa menyerang pada persarafan. Saraf itu bisa pada otak, yaitu sistem saraf pusat, dan ujung-ujung persarafan atau saraf perifer seperti itu. Nah, selain itu tadi yang toxoplasmosis ya seperti itu. Nah, yang pasif itu penularannya tadi lewat ibu hamil. Ya, ibu hamilnya konsumsi makanan dengan tangan kotor tadi, masuklah ke dalam tubuh ibu. Ibu kan lagi hamil. Nah, itu ada ari-ari atau plasenta yang dia itu memberikan nutrisi. Ya kan, ada pertukaran darah antara ibu dan janin sehingga tertular parasitnya masuk ke dalam tubuh bayi gitu. Jadinya bayinya juga pertumbuhannya kurang bagus, bisa terjadi
cacat fisik non fisik jadi bisa keguguran misalnya, atau cacat fisik misalnya itu ya secara fisik ada yang hydrocephalus, microcephalus, anfalokel seperti itu ya. Kalau yang non fisik itu biasanya muncul setelah lahir dan akhirnya anaknya udah besar nih. Anaknya lahir sebenarnya normal nih secara fisik, tapi kok semakin besar malah pertumbuhannya yang terganggu, misalnya lambat berbicaranya atau ada autisme seperti itu. Jadi ada dua ya tadi penyebarannya, ada aktif dan pasif. Baik. Lalu yang itu kan toksoplasmosis. Lalu ada lagi sisanya itu ada rubella, CMV dan herpes. Nah, kalau ini masuk golongan virus. Nah, virus ini dia penyebarannya mungkin kalau misalnya Bapak atau Ibu suka mendengar saat ini kan ya corona ini kan virus ya. Dia itu penyebarannya lewat droplets. Droplets itu misalnya saya berbicara lalu mengeluarkan cairan-cairan dari mulut, nah itu droplets gitu. Jadi kalau virus itu bisa menyebar lewat hubungan seksual, air liur, lalu cairan-cairan tubuh seperti itu. Nah, tadi virusnya ada banyak ya, rubella, CMV, herpes. Dia menyebabkan macam-macam jenis gejala. Ya kan, kalau misalnya pada dewasa bisa juga menyerang pada matanya, persarafannya sama, dan bisa juga menyerang kepada anak. Nah, nanti anaknya itu tadi hasilnya adalah kecacatan yang fisik dan non fisik seperti itu. Nah, untuk saat ini pengobatan TORCH itu kalau secara medis itu sebenarnya ada penggunaan obat parasit dan virus ya. Nah, tapi mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah juga menjalankan atau sedang menjalankan pengobatan dengan dokter Obgyn gitu. Itu obatnya itu memang dia fungsinya itu adalah untuk membunuh virus dan parasit, tapi mungkin untuk saat ini obatnya itu kurang efektif untuk membunuh 100% gitu. Makanya kadang hasil labnya naik turun atau tidak turun sama sekali, gejalanya tetap ada padahal sudah puluhan tahun, sudah habis ratusan juta tapi tidak ada perbaikan. Seperti itu. Nah, selain tentang mungkin di sini kan sudah ada yang mengkonsumsi obat dari dokter juga. Nah, selain itu juga pasti sudah ada yang pernah disuruh cek lab atau belum mungkin ya sama sekali. Nah, saya sedikit akan menyinggung tentang pemeriksaan lab. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu nggak ngerti cara baca labnya, apa sih yang dimaksud dengan IgG, IgM. Nah, itu jadi akan saya jelaskan. Jadi pada saat virus dan parasit itu menginfeksi tubuh manusia, nah di dalam tubuh itu kita memiliki antibodi. Nah, antibodi ini polisi atau tentara yang ada di dalam tubuh kita. Fungsinya adalah untuk melawan virus dan parasit ini. Tapi mereka ini, si antibodi ini, dia tuh ada banyak ya, ada antibodi disebutnya imunoglobulin ya, imunoglobulin E, imunoglobulin M, G. Nah, itu dia akan berkenalan dengan virus dan parasit ini, jadi mereka punya memori gitu, sehingga kalau misalnya Ibu dulu pernah terinfeksi atau Bapak pernah terinfeksi, pada saat dicek lab ada yang disebut IgG. Nah, berarti itu tuh Bapak atau Ibu dulu pernah terinfeksi G, jadi lampau infeksinya, entah itu waktu pada masa kecil atau pada saat bayi gitu. Nah, itu dia akan positif si IgG-nya dan positif hingga dewasa gitu sampai sekarang. Nah, kalau IgM itu bedanya dia infeksinya itu yang baru lah sekitar 3-4 minggu gitu, sebulanan. Mungkin beberapa hari yang lalu Bapak atau Ibu terinfeksi dari TORCH ini. Nah, makanya IgM-nya akan positif gitu. Jadi bedanya itu IgG IgM ya. IgG tadi infeksi lampau, IgM yang baru. Jadi kalau misalnya lihat hasil lab, jadi kalau misalnya IgG-nya positif, berarti saya dulu pernah nih terinfeksi TORCH gitu. Kalau IgM-nya negatif, berarti belakangan ini saya tidak terinfeksi, tapi dulu terinfeksinya. Nah, mungkin pada saat ini memang disarankan untuk yang ibu hamil gitu yang IgG-nya positif, IgM-nya negatif, itu disarankan ya udah nggak apa-apa, berobat aja gitu. Memang secara penelitiannya sejauh ini memang masih seperti itu. Tapi pada kenyataan di lapangannya sangat disayangkan masih banyak yang gagal. Padahal secara teorinya kan seperti itu, tapi kenyataan di lapangannya itu berbeda seperti itu. Mungkin akan lebih jelasnya kalau misalnya ada Bapak Ibu yang bertanya, bisa di kolom Instagram atau di Facebook ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu pertanyaannya yang akan dijawab oleh Bapak Insinyur Haji Juanda gitu ya. Kita mulai.
Sebentar. Kita mulai dari Instagram dulu ya. Oke, bentar. Ya, sambil belum ada ini. Mungkin dari ini dulu ya, dari yang sebelumnya sudah ditanyakan karena di Instagram sepertinya belum ada. Silahkan bertanya. Ya, silahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di Instagram di kolom komentarnya. Sini, mungkin kita tanyakan yang ini dulu kali ya. Ya, enggak. Ya, kita mulai pertanyaan pertama ini dari Bapak Rusdiadi dari Banjarmasin. Dia penderita toksoplasma, sudah cek lab positif anti toksoplasma dengan nilai 35. Mata kanan saya sudah tidak bisa melihat sempurna lagi. Sedang mata kiri saya juga sudah terjangkit. Mata kanan yaitu terlihat adanya ubur-ubur yang menutup pandangan dan pandangan mulai gelap. Dengan minum aquatre terapi, apakah dapat menyembuhkan penyakit mata saya? Bagaimana cara pemesanannya? Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu semua ya. Alhamdulillah saya didampingi sama Dokter Amalia ya. Insya Allah tadi udah diterangkan tentang sekilas tentang TORS ya. Nah, kita punya pengalaman 25 tahun Bapak Ibu semua nangani TORS ini ya. Dan insya Allah bisa memberikan solusi kepada ibu semua dalam masalah infeksi TORS ini ya. Nah, tadi bahwa menunjukkan bahwa TORS ini bukan hanya pada gagal hamil atau sulit hamil saja ya, karena ketika ada TORS ada 3 hal yang kita hadapi. Pertama, TORS itu dapat menyebabkan gagal hamil seperti tadi dokter nyatakan. Kedua, dapat menyebabkan sulit hamil ya. Nah, yang sulit hamil ini jarang juga diarahkan atau suruh untuk uji TORS-nya ya. Bahkan kemudian TORS itu menyerang saraf otak mata gerak. Nah, sekarang pertanyaan pada mata. Nah, kita udah lama nangani kasus tahu bahwa TORS ini menyerang pada mata. Jadi bahwa virus dan parasit ini menyerang pada mata, terutama rubella, akan terjadi glukoma, kerusakan pada mata. Nah, tadi diawali dengan ada bintik-bintik, ada serat-serat, ada kunang-kunang, akhirnya buram, yang mungkin ibu pun tidak diam, terus berobat, akhirnya bakal terjadi kebutaan. Ya. Nah, ini akan menular kepada yang satu lagi, ya satu lagi juga akan sama seperti itu. Nah, mungkin ibu bapak yang tadi ibu cerita itu udah pengobatan, tapi hasilnya kan seperti itu ya. Semakin buram, menandakan bahwa TORS belum bisa diobatin ya. Belum ada obat yang efektif. Nah, kita punya data, kita punya data yang udah keluar dari masalah ini. Nanti silahkan bergabung dengan kami. Nanti ibu bisa sharing. Ada Wahyu di Bengkulu, kemudian juga ada Ibu Sriwudari di Jakarta, itu bahkan tahun 2002 ya, itu udah sama sekali udah tinggal serat putihnya saja ya, dan dinyatakan tidak mungkin bisa lihat lagi. Dari 2000 tahun 2000-an sampai hari ini dia sehat ya. Ada Pak Agus Harjito, seorang dosen di Yogyakarta ya, juga datang kepada kami juga sama seperti itu ya. Seorang dosen yang sudah tidak bisa ngajar lagi ya karena matanya ada kerusakan ya. Nah, sekarang sampai hari ini dia pun sebagai dosen tetap masih aktif ya. Kemudian ada Yosi Pahala juga di dosen Trisakti juga sama juga. Alhamdulillah. Nah, bisa diobatin Pak insyaallah. Nah, yang penting tadi TORS sudah jelas. TORS-nya udah jelas menunjukkan berapa tokso, berapa RU-SIM. Nah, dengan dasar itu kita obatin ya. Nah, untuk lebih lanjut silakan nanti bergabung dengan kami dengan Aquatre Therapy Indonesia. Insyaallah mudah-mudahan Allah sembuhkan nanti. Oke? Terima kasih Bapak semua. Ada lagi, Deh? Iya, oke. Mungkin sudah terjawab ya untuk Bapak yang ada di Banjarmasin. Untuk pertanyaan kedua dari Instagram, Assalamualaikum, saya Nur Asiyah dari Jakarta Utara. Saya sudah gagal hamil sudah 2 kali dan jika saya haid selalu nyeri berlebihan. Oke, ini akan dijawab oleh Pak Juanda ya. Ya, memang ciri khas daripada penderita TORS itu seperti itu. Ketika menstruasi sangat sakit sekali, sebelah kiri sakit. Ya kalau pada bahasa Sunda itu sering kayak sumbilangan atau kayak turun peranangan. Nah, saya punya pengalaman yang lama secara pribadi. Saya tahun 90 sampai 95 terinfeksi TORS sehingga
Dalam 5 tahun itu istri saya meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, diangkat 5 bulan. Ya, ini kisah nyata. Ya, selama 5 tahun saya ngompes istri karena dia sakitnya. Ya, sakit sekali. Itu yang saya alami. Kemudian kita pun tidak diam. Kita sepakat ketika ada TORS, yang pertama cari dokter. Ya, karena dokterlah yang bisa nangani penyakit virus dan parasit ini. Itu yang saya lakukan selama tahun 90 sampai 95. Terus dengan tidak ada hentinya pengobatan. Tetapi memang bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Ketika diobatin, TORS tidak pernah turun. Sehingga tadi gagal dan gagal. Ya, bersyukur alhamdulillah kepada ibu semua ini manfaat ya Allah berikan kepada saya khususnya ya, sehingga bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia, sehingga terbukti mulai dari Sabang, mulai Aceh sampai dengan Papua, Sorong, Sentani, Nabire ya, pasien-pasien saya, cucu saya di sana, karena ketika hamil lapor, lahir saya canangkan cucu Pak Juanda. Nah, kita mulai dari Lampung sampai Aceh, setiap provinsi ada cabang saya di sana ya. Begitupun sampai ke Bali, NTB ya, kemudian Makassar dan sebagainya, kita punya kantor cabang terdekat ada di sana. Nah, jadi tadi yang 2 kali gugur, kita menangani sampai 15 kali gugur, Bu. Jadi ibu nanti bisa sharing dengan mereka yang sudah lahir sampai hari ini. Jadi insya Allah nanti ibu punya anak yang sehat sempurna. Silahkan nanti untuk Jakarta ada di Bogor ya. Di Bogor Jalan Seturaga nomor 6 itu kantor pusat ya. Jadi silahkan nanti bisa kontak dengan kami sehingga bisa kita tangani, dan saya yakin ya ibu akan punya anak yang sehat sempurna dan gampang. Kita datanya ratusan, yang untuk yang 1 poin 1 materi 2 kali gugur kita udah banyak sekali ya. 2 kali gugur, 3. Nanti kita sharing antara pasien dan pasien. Jadi Bapak nanti kita persaudarakan dengan supaya nanti Bapak semangat, bukan kata Pak Juanda saja, tapi kata pasien-pasien saya nanti yang membantu ibu, memberikan semangat, memberikan motivasi, sehingga insya Allah nanti Allah akan berikan juga pada ibu. Oke? Terima kasih. Iya, baik, semoga terjawab ya Ibu Asia ya, Nur Asia dari Jakarta Utara. Kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram. Ini ada, selamat malam Pak, saya Febri. Suami saya suka mengalami luka di bagian kelamin seperti herpes. Kalau dari saya sih untuk luka itu perlu dipastikan terlebih dahulu apakah itu herpes atau bukan, karena luka pada kelamin itu bisa banyak penyebabnya, bukan hanya herpes saja. Mungkin untuk dipastikannya harus ke dokter kulit kelamin atau dokter umum untuk dilihat dulu lukanya seperti apa. Cuman kita akan sharing juga dengan Pak Juanda ya untuk pengalaman. Iya. Tadi TORS itu ada torso, rubella, herpes. Nah, herpes itu ada HSP 1 sampai 2. Nah, herpes itu udah jelas gejala klinisnya ya. Dia ada lepul-lepul atau seperti cacar, tapi dia tidak merata, hanya berkelompok saja. Nah, HSP 1 dia muncul pada mukosa, pada kulit ya. Bisa pada perut, pada pinggang, pada punggung, pada dada ya. Nah, pada HSP 2 pada genital kelamin yang sangat sangat mengganggu sekali ya. Dia karena sakit, perih, panas, gatal ya. Nah, tentu itu tidak bisa menyatakan bahwa itu herpes, tidak, maka yang dipastikan adalah uji lab. Nah, uji HSP 1 apakah positif. Nah, ketika positif, ayo silahkan kita berobat sama Pak Juanda. Oke. Ya. Oke, dari sini sekarang ya, dari pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya dari Pekanbaru. Kenapa pasien yang sudah berhasil melahirkan anak sehat tetap harus konsumsi ramuan setiap terjadi kehamilan berikutnya? Silakan. Oke, ini dari Pekanbaru ya, dari Pak Sugeng ya. Selamat pagi Pak Sugeng ya. Kenapa kita punya program ya? Kita program pengobatan itu lama pengobatan 6 bulan. 6 bulan ya. Nanti di pertama kali lakukan uji lab. Jadi datang pada kami itu bawa hasil lab. Kalaupun belum bawa hasil lab, nanti kita akan berikan pengantar lab agar dipastikan dulu apakah berapa torsnya ya. Misalnya tadi ibu yang dari Jakarta 2 kali gugur. Nah, silakan uji lab. Nah, kalau belum itu saya berikan pengantar lab. Kalau sudah ada ya itulah, dengan dasar itu maka kita obatin. Nah, dalam pengobatan, setelah pengobatan 3 bulan keempat kita uji lab. Berapa penurunaannya? Nah, ketika udah bagus, negatif atau ada ambang batas, maka silakan program hamil. Nah, ketika hamil, misal bulan kelima hamil, kebanyakan bulan kelima hamil.
ketika bulan kelima hamil, maka terus minum obat sampai lahir. Nah, ketika lahir selesai pengobatan saya. Nah, kemudian pada kehamilan kedua yang ditanyakan tadi, apakah nanti hamil kedua setelah 2 tahun hamil lagi minum obat? Saya kira perlu. Kenapa? Karena TORS ini dia bisa tumbuh kembali, apalagi misalnya hanya diobatin hanya istri saja, suami tidak misalnya, atau istri suami di rumah sementara ada yang lainnya. Maka untuk kita sebagaimana supaya anak berikutnya aman. Ya, saya sampai ini ketika anak kedua pas hamil langsung minum obat saja, ya. Minum obat sampai dengan lahir. Jadi jangan hitung-hitungan anak. Anak tidak bisa dinilai dengan materi, ya. Jadi kalau misalnya gugur kan nyesal, ya. Jadi ini untuk antisipasi saja, ya, untuk menjaga agar kehamilan itu bisa sehat, bisa kuat, dan insya Allah anak-anak kita itu pintar dan cerdas. Oke, terima kasih. Ya, menanggapi dari jawaban Pak Juanda yang tadi, betul sekali karena ibaratnya penyakit flu gitu ya. Penyakit flu kan nggak yang sekali kena udah sembuh gitu kan. Pasti kadang muncul lagi, beberapa bulan kemudian muncul lagi. Sama seperti TORS ini. Karena apa? Karena tadi penularannya tadi kan lewat bisa dari kebersihan yang kurang sehingga tadi misalnya pencucian daging untuk dimakan atau pencucian sayur-sayuran yang kurang bersih itu bisa masuk ke dalam tubuh, terinfeksi lagi. Atau ada penderita dengan rubella CMV herpes, lalu kita ada kontak dengan dia. Nah, itu juga bisa tertular lagi kitanya, seperti itu. Lalu ini ada pertanyaan dari Facebook. Ini terkait dengan penyebab dari TORS ini, benarkah kucing penyebab utamanya? Tadi sudah saya singgung di awal bahwa memang toksoplasmosis. Jadi kan ada TORS ya, Ibu mungkin tadi ketinggalan bagian depannya. Jadi ada TORS itu toksoplasmosis, rubella, CMV, dan herpes. Nah, dia adalah virus dan parasit. Ada 2 gitu. Jadi yang pertama ada toksoplasmosis, dia merupakan parasit yang memang dia banyak ditemukan di dalam tubuh kucing. Nah, jadi pada saat dia berkembang biak di dalam tubuh kucing, lalu kucingnya buang kotorannya itu bisa mengontaminasi sayur-sayuran, tanaman atau daging-dagingan, atau bisa juga pada ibu yang piara kucing itu misalnya ibu membersihkan lalu tidak cuci tangan setelah itu, lalu ibu makan makanan dengan tangan yang kotor lalu bisa terinfeksi, seperti itu Ibu ya. Itu lalu untuk pertanyaan berikutnya, jadi apakah toksoplasmosis TORS itu dari kucing? Nah, maka di masyarakat bahwa ini kena virus kucing, kan gitu kan. Nah, virus kucing ini ditujukan pada toksoplasmosis. Nah, itu salah kaprah. Bahwa toksoplasmosis bukan virus tapi parasit, protozoa, ya, protozoa. Beda mana virus, mana parasit. Nah, ya. Kemudian dalam masyarakat juga bahwa kenapa disebut virus kucing? Pertama salah kaprah, kedua memang toksoplasmosis menurut penelitian lebih dari 70% terdapat pada kucing. Nah, menurut penelitian ya, kucing. Jadi akhirnya beberapa hewan diambil darahnya, sampel darahnya, ternyata kucing dominan 70% pada darah kucing tadi. Maka dipukul rata ini sebut virus kucing, padahal dia bukan virus tetapi dia parasit atau protozoa. Nah, kemudian informasi di masyarakat juga bahwa ketika gugur dan sebagainya ini lemah kandungan, kecapean, kegoncang kendaraan, karena naik tangga, itu tidak ada seperti itu, Bu. Ibu bukan lemah, kandungan ibu itu kuat. Tuhan mencipta organ tubuh yang paling ada rahim seorang ibu kuat, ya. Bisa menyangga janin 0 bulan sampai 9 bulan. Kenapa dia gagal? Karena ada virus dan parasit infeksi, yaitu virus dan parasit tadi. Ketika virus parasit sudah turun atau negatif, insya Allah anak ibu hamil sehat dan lahir sempurna. Terima kasih. Semoga terjawab ya Ibu Ibu Rizda Malia ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Facebook lagi, Assalamualaikum, dari Ibu Saraswati, apakah pengentalan darah apakah bisa untuk pengentalan darah saat hamil? Ya. Kita punya pengalaman. Ini bicara tentang pengalaman Pak Juandan ya, dari tahun 90 ya. Maka dalam penelitian saya ngamati penelitian dari tahun 96 sampai 99. Nah, ketika TORS sudah tidak bisa ditangani, maka lakukan uji acak, dari kentalan darah. Maka lakukan pengobatan juga, tetapi hasil tetap aja gugur gitu loh ya.
Nah, jadi akhirnya torsade tidak tertangani, kekentalan juga sama. Jadi untuk saya di sini ketika memang ini kasusnya kepada gagal ginjal hamil, kita lebih fokus pada virus dan parasit ini ya. Adapun kekentalan darah itu kita tetap berikan obat ini, cuman saya tidak fokus melihat kekentalan darahnya ini. Maka darah dokter masih bisa tangani ya. Jadi memang kalau betul itu ada kekentalan darah, kita dengan dokter untuk dengan pengobatan ini. Oke? Selanjutnya dari Facebook, Bapak saya 2010 hamil dan lahir prematur tapi meninggal. 2 tahun terakhir saya program hamil dan selalu gagal. Terakhir inseminasi tapi juga gagal. Pertama didiagnosa PCOS. Saya sudah lab, hasilnya IgG CMV-nya 32, IgG rubelanya 52, IgG anti HSV 1-nya 1,29, IgG anti HSV 1-nya 0,056, IgG tokso 0. Apakah saya penderita TORCH dan apa bisa diobati dengan metode ini? Ya, udah jelas, itu penyebab udah jelas. Maka terjadinya gagal ya, prematur ya. Tidak prematur itu bukan terjadi begitu saja. Allah berikan penyebabnya ya. Pasti di situ ada virus dan parasit, dan itu udah jelas. Udah lakukan pemeriksaan, kemudian ada positif. Nah, sebenarnya kalau kita ikutin pengetahuan ilmu pengetahuan bahwa prematur dengan tokso 30 IgG 30 itu kecil sekali gitu loh. Ya, kecil sekali. Apalagi IgG positif, IgG negatif, harusnya aman. Harusnya tidak terjadi, seperti harusnya sehat-sehat saja bisa lahir. Tapi kenapa itu prematur? Kenapa gagal juga? Nah, itulah yang temukan di lapangan. Ketika IgG positif, IgG negatif secara pengertian tidak masalah, tidak diobatin, ternyata ya kami sebagai korban kok IgG negatif, IgG positif negatif, IgG negatif pasti gagal juga. Nah, maka saya dalam pengamatan saya dari 99 orang hanya 8 orang yang positif, IgG positif, IgM positif. Yang 91 orang IgG positif, IgM negatif. Tentu itu tidak usah diobatin. Tapi itu pun sama gagal, bahkan gugur, tidak berkembang, lahir cacat. Nah, maka ini sudah dipastikan ibu pun ada penderita TORCH, dan jelas sudah positif, kita tangani. Kemudian milih dengan tadi inseminasi buatan, bayi tabung, ya. Pada akhirnya akan gagal juga. Ya, kita boleh-boleh saja kita mendukung dengan mau bayi tabung silakan, IB silakan, tetapi tolong bersihkan dulu darahnya. Ketika darahnya dalam darah ibu TORCH-nya udah bagus, CMV tokso udah bagus, perubahan udah bagus, baru silahkan. Nah, kita punya pengalaman dalam bayi tabung ya, ada yang di Surabaya itu ada 5 kali inseminasi buatan, 3 kali bayi tabung, gagal semuanya ya. Saya bilang untuk saya tidak menolak dengan teknologi itu bagus, tetapi tolong TORCH-nya obatin dulu. Nah, mudah-mudahan nanti tanpa bayi tabung ibu bisa hamil. Ternyata Allah buktikan itu, Allah kabulkan permohonan dia, ketika TORCH-nya dia turun ternyata hamil tanpa bayi tabung dan lahir sehat. Oke. Ini Bu Dokter. Selanjutnya dari Facebook lagi, ini ada Ibu Ira Indriati. Kalau mata gerak-gerak pada bayi dengan riwayat TORCH, apa itu penyebab TORCH? Terima kasih Pak Juanda. Ya. Nah, kasus seperti ini banyak ya. Bahkan goyang ya. Saya menemukan yang lebih ekstrim lagi di Bandung ya. Di Bandung kalau gerak-gerak udah banyak seperti itu. Tapi ini betul-betul geraknya itu kayak kalau Bapak Ibu naik mobil hujan besar ya. Pakai mobil nih hujan besar. Wipernya itu kan bergerak bukan klik tapi betul begini, kiri kanan begitu ya. Dan itu diponis bahwa tidak mungkin bisa sembuh ya. Pasti ini karena mulai dari bangun sampai dengan tidurnya malam tidur itu bergoyang terus ya. Nah, kemudian dia datang ada 2 orang, itu yang satu namanya Rai juga sama ya, itu pun udah pakai udah silinder 8 dan diponis tidak mungkin sembuh. Nah, saya bilang pas TORCH-nya tinggi sekali, maka saya obatin TORCH-nya. Subhanallah, 3 bulan pertama yang tadi goyang kiri kanan, Pak Juanda tolong saya mudah mudahan di TVRI Pusat, TVRI Bandung waktu Jawa Barat. Maka dulu dengan saya, alhamdulillah sembuh sampai hari ini. Ya kita pada mata kita udah banyak.
pada mata banyak ya, pada saraf otak juga banyak. Gudangnya di Yogyakarta ya, paling banyak sekali yang kita tangani itu. Dan insya Allah bahwa itu silakan uji TORS ya. Ketika anaknya positif TORS, dari siapa? Dari ibu ya. Maka berawal dari darah ibu masuk ke anak. Ketika ibu positif, anaknya punya lima-limanya kena, semua terinfeksi ya. Nah itu, jadi itu harus waspadai. Jadi kalau misalnya pertama gini, besar satu gugur, kemudian yang ketiga lahir sehat. Ya, yang lahir sehat itu bom waktu, suatu hari akan muncul ya. Misal umur 10 tahun kejang-kejang, umur 15 tahun terjadi kebutaan ya. Nah, itu maka sebelum terjadi seperti itu silakan uji lab dan silakan datang kepada kami kita untuk obati TORS-nya ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari sebelumnya ya. Coba kita lihat dulu. Selanjutnya pertanyaan dari Makassar. Saya sudah menikah 6 tahun, ya. Istri saya haidnya tidak teratur dan tidak lancar, mohon solusinya Pak. Oke. Pada menstruasi itu faktor hormonal ya. Hormonal biasanya TORS juga seperti itu. Bahkan ada yang menstruasi ada 9 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Sebenarnya itu faktor hormonal bisa diobati, bisa terapi dengan dokternya ya. Cuma masalahnya ketika hormon udah bagus, kasus di lapangan misalnya udah 5 tahun gak hamil, diperbaiki hormonalnya, pas hamil ternyata gugur, kan sayang sekali. Mending kalau misal gugur kalau lahir cacat, itu yang menjadi masalah untuk kita ya. Maka ada baiknya ibu lakukan uji TORS. Maka saya sarankan pra pernikahan, pra kehamilan tolong lakukan uji TORS. Jangan sampai misal ya, karena yang tahu TORS itu setelah terjadi nikah, pas hamil gugur, meninggal baru cari-cari. Nah, maka sekarang itu lebih baik sebelum hamil bahkan sebelum nikah uji TORS supaya ketika positif, nah ini sekarang ada solusi nih gitu Pak Juanda. Ayo kita obatin ya, sehingga nanti dalam waktu dekat setelah ini bisa hamil dan punya anak sehat insya Allah ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih dari Makassar, Bulukumba. Saya Ibu Asmi menikah 2013, baru ada rezeki dan punya anak setelah umur pernikahan masuk 6 tahun, yaitu 2019 lalu. Tapi Allah berkehendak lain dan lebih sayang anakku, tepat umur 6 bulan dia meninggal. Dulu waktu lahirnya prematur, apakah itu termasuk akibat TORS? Disambung dengan pertanyaan berikutnya dari Gorontalo. Sudah 10 tahun menikah, belum punya anak, suami saya divonis dokter dengan azospermia. Ya, mohon solusinya. Nah, yang tadi, bayangkan sudah 6 tahun rumah tangga, ya. Kemudian suatu Allah beri kehamilan. Saya udah bisa menduga ketika hamil pasti ada masalah nantinya, ya. Pas masalah kita udah bisa 6 tahun atau 10 tahun, ingin hamil, pas hamil ternyata 3 bulan gugur, prematur, tadi 6 bulan prematur ya. Ketika lahir pun nanti ada masalah anaknya, ya. Ada masalah. Kita pernah 13 tahun dia rumah tangga, kemudian terus dia berhamil, ya. Pas hamil ibu lahir, anaknya dibawa ke kantor saya, di meja letakkan di meja ini anak saya Pak Juanda. Ibu bayangkan buah semangka yang bulat dibagi 2, itulah kepalanya, ya. Nah, mungkin udah meninggal itu ya, kalau di hidup juga untuk apa ya? Lebih baik Allah ambil aja lah ya, sehingga nanti diganti yang lebih baik lagi. Nah, itu TORS penyebabnya. Nah, kemudian azoospermia. Bapak yang azoospermia kemanapun pengobatan, insya Allah tidak akan punya anak, ya. Dan saya punya kasus seperti ini. Alhamdulillah Pak. Sekarang doa ibu, doa bapak Allah perkenankan ini minimal bertemu ya dengan hamba Allah yang Allah berikan pengetahuan dan Allah memberikan merasakan penyakit ini. Nah, azoospermia adalah 0 spermatozoanya. Padahal idealnya 1 kali semprotan sperma itu mengandung 30 sampai 60 juta untuk membuahi, ya. Untuk terjadi konsepsi. Tetapi ini satu pun tidak ada. Itu azoospermia, tidak mungkin punya anak. Nah, kita punya kasus seperti ini, ada namanya Pak Sofyan di Medan. Kemudian Ibu Nurul, suaminya Pak Nurul, berarti Ibu Nurul di Mataram, itu 6 tahun, tapi Pak Sofyan 14 tahun. 5 tahun dia pengobatan di Medan dengan tentu dengan dokter yang terbaik yang di sana, dengan bayi tabung sekali gagal, ya. Kemudian karena masih semangat dia ke Jakarta, 5 tahun pengobatan di Jakarta, setiap 2 bulan dia ke Jakarta, 5 tahun tidak ada hasilnya.
Kemudian masih semangat berangkat ke Penang, Malaysia. Ya, di sana di Penang obatin terus. Setiap tahun bayi tabung gagal. Obatin lagi 2 tahun bayi tabung, sampai 4 kali bayi tabung dalam 4 bulan, 4 tahun juga gagal. Tidak mungkin punya anak. Maka lakukan pemeriksaan lebih detail, ternyata agiospermia. Tuan tidak mungkin punya anak. Ya, begitulah saat seperti itu ketemu sama saya di Medan ketemunya. Kita ada cabang di Medan, ya, di Hotel Garuda Plaza. Kemudian saya bilang, Pak Sopyan, selama 14 tahun pengobatannya, tahu nggak tentang TORS yang saya ceritakan? Saya tidak tahu, Pak Juanda. Belum pernah diterangkan disarankan untuk uji TORS. Oke, dengan saya silakan uji TORS-nya. Insya Allah bulan depan saya ke sini. Pas bulan ke depannya, mana hasilnya? Ini positif semua. Nah, dengan positif itu saya obatin. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat dia turun drastis. Tadinya ratusan turun. Oke. Terus masih minum. Bulan ke-7, subhanallah, Pak Juanda, saya hamil. Alhamdulillah. Teruskan minum obat. Pak Sopyan gak usah minum obat. Enggak, saya mau minum obat terus. Maka 2 minggu minum obat terus. Ya. Sebelum lahir sehat, anak perempuan. Ya. Setahun kemudian hamil lagi yang kedua. Minum obat lagi, lahir anak laki-laki. 2 anaknya. Saat ini yang satu perempuan SD kelas 5, yang satu laki-laki SD kelas 3. Subhanallah, ini adalah kekuasaan Allah SWT. Oke, jadi jangan putus asa. Nanti saya kenalkan dengan Pak Sopyan, saya kenalkan dengan Ibu Nurul, saya kenalkan juga dengan pasien Batam juga astronomia, saya kenalkan juga dengan dosen pasien Bali juga. Ada Bu Kiki. Oh iya, para staf saya, kepala cabang se-Indonesia. Ya, selamat pagi semua ya. Banjarmasin, Bali, NTB, sampai dengan Aceh lah Bu Yeni ya. Alhamdulillah pagi ini harus semangat. Kita memberikan solusi, membantu masyarakat dari kasus seperti ini ya. Niatkan ibadah ya. Kasus seperti ini sangat sulit sekali, masalah anak kemanapun dicari ya. Nah, maka kita hadir di tengah masyarakat untuk berikan solusi. Mudah-mudahan Allah ridho ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Instagram, ibu saya pasiennya Pak Juanda, alhamdulillah sudah berhasil hamil dan lahir pada tahun 2013. Apakah harus konsumsi obat TORS lagi untuk promil selanjutnya? Ini dari Manado ya, pasien Manado. Oh, Manado. Aduh, sangat senang sekali. Cucu saya di Manado ya. Cucu saya di Manado. Selamat pagi Manado ya. Alhamdulillah di Manado udah beberapa orang pasien saya, cucu saya di sana. Alhamdulillah. Nah, ketika sudah Pak Juanda lahir, selesai pengobatan. Nah, cuma tadi pertanyaan di Pekanbaru, apakah pas hamil terus minum? Ngapain kita harus coba-coba lagi? Udah tahu efektif obat ini sangat bagus sehingga ibu punya anak. Seberapa sih pengobatan Pak Juanda? Oh, jauh lebih murah sekali dibandingkan kita pengobatan TORS yang sungguhnya ya. Hanya 10% saja ya pengobatan kita ini ya. Jadi jangan hitung-hitungan ketika ibu hamil. Ketika ibu hamil, bel lagi Pak Juanda, saya hamil yang kedua, minum obat, dikirim. Dimanapun ibu di Indonesia, obat gampang ya. Obat saya kirim ke yang bersangkutan. Tapi ketika ada cabang misalnya di Makassar, di Bali, di NTB, jangan mau dikirim ya. Situ ada cabang, silahkan ke cabang saya di sana. Kemudian kita dalam praktik seperti ini diawali dengan seminar sehari. Jadi saya memberikan yang diutamakan adalah pengetahuan ya. Pengetahuan agar ibu tahu tentang toks rubella CMV sehingga tidak punya pengetahuan, oh ini lemah kandungan, kecapean dan sebagainya, apalagi hubungan dengan tahayul ya. Tidak ada tahayul di sini ya. Itulah virus dan parasit dan tidak banyak yang bicarakan masalah ini ya. Nah, insya Allah itu akan sehingga ketika ibu jelas pengobatannya pun akan lebih semangat lagi. Oke? Ya, pertanyaan berikutnya ini dari pertanyaan dari cabang Kediri ya. Dari Pak Amarin. Istri saya baru melahirkan bayi usia 2 minggu. Saya lupa kalau dulu istri saya pernah punya riwayat CMV yang tinggi. Ternyata setelah anak saya lahir, saya cek lab, betul sekali ternyata angka CMV-nya lebih dari 100. Pertanyaan saya, jika berobat ke Pak Juanda apakah boleh hanya anak saya saja yang minum obatnya? Mengingat istri saya juga menyusui si bayi. Oke ya. Kediri Ibu Desi, Kepala Cabang Ibu Desi. Selamat pagi Bu Desi ya. Dan di Kediri kita udah ratusan orang yang sudah lahir ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah manfaat aquaterapi ini di berbagai daerah ya di ini. Nah, tadi udah lahir, kemudian uji positif. Nah, sekarang kemarin boleh-boleh aja. Apakah hanya anak saya? Tidak ya. Ketika anak positif dari siapa? Dari ibu ya.
Sementara anak itu penurunan itu bukan hanya dari lewat plase saja, lewat urin, lewat keringat. Nah, sementara lewat ASI ya, ASI terus jalan terus, dipangku jalan terus. Nah, maka wajib ibunya minum obat ya. Ibu minum obat, anak minum obat ya. Sehingga wasit silahkan tidak masalah ya, ASI terus karena ketika ibu minum obat maka ASInya akan bersih ya. Rumah anaknya pun dikasihkan walaupun anak baru lahir, kita memberikan ada dosis tersendiri untuk anak umur pada usia-usia tertentu. Ada ya, kita punya umur 0 sampai 1 tahun, 1 sampai 4 tahun, di atas 4 tahun gitu dosisnya udah ada dosis seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti anak ibu sehat, nanti anak bapak sehat ya. Nanti kehamilan berikutnya lebih sehat lagi insya Allah. Ini sekarang masih dari Kediri. Saya sedang hamil 2 bulan dan sebelumnya saya sudah punya anak dengan gangguan dengar. Saya takut nanti terjadi sesuatu yang sama dengan bayi yang saya kandung. Apakah masih belum terlambat jika saya berobat sekarang dan bagaimana cara konsumsinya? Oke, ya. Akibat TORS ini pada ibu hamil gagal hamil tadi, gugur, tidak berkembang, hamil anggur, ya, atau lahir cacat. Nah, cacat dua ada cacat fisik, non fisik. Cacat fisik ketika lahir ibu akan kaget, kok anak saya seperti ini? Ada yang besar kepalanya, ada pengecilan kepala, ada yang ususnya terburai, ada jari-jarinya tidak lengkap, ada yang 3, ada yang 7, ada yang 11 ya. Nah, kemudian minimal bibir sumbing, itu cacat fisik ya. Yang non fisik pas lahir sehat tidak masalah ya. Tetapi ketika dalam perjalanan kehamilan umur tadi harusnya udah tengkurap, anak saya belum tengkurap, belum bisa berbaring ya, melotot tapi matanya tidak lihat. Nah, kemudian ada yang juga sehat, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kok anak saya lari sana, lari sini, ternyata autis ya. Kemudian kok sering step akhirnya ternyata epilepsi. Ibu lihat anak-anak yang Down syndrome ya, mongoloid, yang idiot seperti itu. Nah, nanti itu cacat mental, itulah dari TORS ya. Kemudian minimal dia nyerang pada mata. Pendengaran nanti anak ibu nanti bisu tuli, tunarungu, bibir sumbing. Nah, pendengarannya ya dia nyerang pada telinga, pada mata. Nah, itulah akibat infeksi TORS ya, pada telinga biasanya pendengaran pada rubelanya akan seperti itu. Nah, itu secepatnya obatin ya. Semua obatin dari ibu diminum obat, nanti kehamilan berikutnya akan lebih parah lagi karena sekarang misalnya ibu kandungan 150, sekarang lahir seperti itu. Karena ini berkembang dalam tubuh, berkembang anak pinak si pius pas ini, nanti 2 tahun kemudian akan lebih tinggi, maka anaknya pun akan kemungkinan akan lebih parah daripada anak pertama ya. Oke, masih ada kesempatan untuk diberikan obat ya, mudah-mudahan nanti pendengaran ibu bagus. Nah, yang bapak harus ketahui bukan hanya pendengaran akan diserang nanti, pada matanya nanti. Tiba-tiba kejang-kejang otaknya kena juga. Nah, maka itu kita harus amankan, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya ini mengenai cara peminuman obatnya ya. Pertama, ini dari Lampung, dua pertanyaan yang sama lah. Topiknya tentang penggunaan obatnya. Yang pertama, pasien punya penyakit mah, boleh tidak obat TORS dicampur dengan air panas biar diminumnya hangat-hangat kuku. Lalu kedua, di packing pada botol obat TORS pada poin 5 tidak tercantum tanggal, bulan, dan tahun produksinya. Mungkin ini terkait dengan expirednya ya. Oke, di Lampung, kepala cabangnya yang terhormat Pak Jam'an ya. Pak Jam'an, selamat pagi ya. Kemudian Ibu Jam'an, selamat pagi. Dan semua pasien-pasien saya yang ada di Lampung yang juga alhamdulillah sudah banyak sudah lahir. Nah, penggunaan obat kita udah berpengalaman karena kita udah lama ya. Pada anak-anak itu 0 sampai 1 tahun kita berikan 30 mili ya, 30 mili diminum. Kalau pada anak-anak sih tidak usah terlalu disiplin, pada dewasa ya, kapanpun silahkan ya, lihat situasinya. Tetapi ketika dewasa itu makan sebelum makan apa-apa masih kulit kosong ya. Kemudian apakah harus panas? Jangan dipanaskan ya. Jadi dikeluarkan di gelas, biarkan dulu, jangan sampai dinginnya hilang, dingin kulkasnya hilang ya. Nah, kemudian berikan. Ketika pada anak-anak nih susah sekali, boleh campur dengan susu tidak masalah ya, atau dengan susu lah nggak masalah ya. Jadi sebenarnya untuk mah ini justru mengobatin ya, dengan mah itu justru dia mengobatin.
Adapun misalnya ada masalah mah, silahkan juga kalau misalnya ada mah akut, silahkan minum obat mah aja dari dokter, tidak masalah ya. Kasih jeda 1 jam ya, 1 jam minum obat kita dulu pagi, kemudian berikutnya pakai siasati minum obat pencernaan, tidak masalah untuk sementara. Nanti toh akan sembuh juga ya, tidak masalah itu. Kata yang kadaluarsa. Oh iya, kenapa? Karena obat-obat kita itu dikirim itu yang press ya. Kita bisa sampai 2 bulan obat ini. Ya, tapi obat ini kan saya bilang obat harus selalu simpan dalam lemari es ya, kulkas. Jadi kalau misalnya di luar terus ya tidak bisa, orang akhirnya rusak. Maka pengobatan, beli obat saya tidak bisa saya beli untuk 3 bulan, pas nggak bisa. Obat kita untuk sebulan aja. Untuk mengamankan itu kita hanya sebulan saja. Sebulan habis ganti lagi. Ya itu seperti itu ya. Mungkin belum ada ditulis di situ ya. Insya Allah nanti kita perbaiki ya. Alatnya sudah ada sebenarnya. Cuma karena kita obat-obat itu tidak lebih daripada sebulan. Sebulan habis, sebulan kita kirim lagi. Oke Pak Jaman ya. Ya, assalamualaikum. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Instagram. Penyakit TORS ini apakah penyakit keturunan? Ya. Disebut keturunan ya juga. Kenapa? Karena dia dalam darah ibu, ya. Dalam darah ibu akan turun kepada anak. Ya, jadi proses begini. Virus parasi dalam darah, dalam otot jaringan, dalam daging, dalam darah. Nah, ketika terjadi perbuahan, kehamilan, maka lewat plasenta tadi, ya lewat plasenta ari-ari belum ke janin. Nah, itu kan penurunan kan masuk ke janin. Nah, kalau ibu positif maka anak positif. Ya, maka saya bilang ketika ada salah satu positif yang diobatin bukan hanya anak saja, ibu dan anak. Nah, yang perlu ibu ketahui ketika ibu gugur 2 kali bukan hanya masalah gugur, dia akan nyerang saraf otak mata gerak, maka ibu akan sering sakit kepala. Nanti sering radang tenggorokan, sering flu berkepanjangan, otot belakang sakit sampai persendian ke belakang, ya. Nah, pencernaan ibu akan ada masalah. Nanti akan nyerang pada mata, mulai ada bintik-bintik, serat-serat, buram, akhirnya terjadilah kebutaan pada mata. Kemudian telinga berdengung, ya. Ini kaya dengan pengalaman saya di Yogyakarta tahun 2000 di Yogyakarta. Masuk tahun 2000 Yogyakarta, ya. Mereka pun udah pengobatan secara medis yang luar biasa, ada yang sudah 10 tahun, ada 5 tahun ya, dengan infus dan sebagainya situ. Nah, ketika ada seminar, padahal tahun 2000 saya waktu itu cuti kerja sebagai pegawai negeri. Anak saya yang ini baru umur 2 tahun ya, saya ke Yogyakarta tahun 2000 tadi ya. Nah, kemudian ketika ada seminar tadi, mereka dengan file yang luar biasa, udah pengobatan luar biasa. Saya tanya, kenapa diobatin gak sembuh-sembuh? Satu orang pun tidak bisa menjawab. Ya, padahal di sana banyak orang akademisi tidak bisa jawab. Saya jawab bahwa TORS belum ada obatnya. Nah, di saat itu orang Jogja tadi meminta sama saya, pokoknya tolong Pak Juanda buka di Jogja. Tolong kami Pak Juanda. Saya bilang saya pegawai negeri, saya belum bisa jawab. Saya harus lapor atasannya dulu. Tapi saya pertimbangkan. Tapi alhamdulillah saya diberikan izin sama atasan saya Sabtu Minggu, maka tahun 2000 saya buka di Yogyakarta. Subhanallah, 3 bulan pertama dari 100 orang, 80 orang sembuh. Sembuhnya itu TORS-nya dia turun, gejala klinisnya hilang, ya. Maka tahun 2000-2003 saya rekap 1.500 orang yang saraf otak mata sembuh, ya. Dan kemudian tentu yang gagal hamil banyak ya. Sekarang dari 2000 sampai hari di Yogyakarta tahun berapa? 2000. Sekarang 2000 berapa? 21 tahun, ya. Ya, 2000 sekarang 20 tahun. 20 tahun di Yogyakarta. Maka di Yogyakarta ya baik saraf otak mata gerak kemudian ibu hamil sudah sama banyak. Oke, Jogja Ibu Andar ya, terus mengabdikan diri pada masyarakat. Mudah-mudahan niatkan untuk ibadah ya. Yang kasus seperti ini ya, seperti saya rasakan betapa sulitnya ya. Allah berikan pengetahuan pada kita, ayo kita ajak mereka ya, sehingga mereka pun sama menikmati ya daripada karunia Allah SWT ini ya. Insyaallah. Terima kasih. Iya. Pertanyaan berikutnya ini dari Instagram, sebentar. Ini dari Ibu Sri Abdullah Manado. Bagaimana pengiriman di masa pandemi ini, khususnya pengiriman luar Jawa yang membutuhkan waktu seminggu lebih, nanti bisa rusak obatnya, seperti itu. Oke.
Oke, Bu, ya kita punya pengalaman dengan keirian, bahkan irian dulu Papua mulai dari 3 hari, kemudian sebelum ada pandemi pun ada masalah di Papua itu ya. Kalau ketika ada kondisi kurang stabil ya, bahkan sampai 2 minggu, bang 2 minggu rusak obat kita ya. Tapi kalau mas baru seminggu ada 8 hari tidak apa-apa, karena di kita pengobatan sini ini. Tetapi nanti kalau ada masalah juga itu ada solusinya, nanti ada solusi yang untuk diberikan obat apa yang lainnya itu ya. Nah, sekarang tidak masalah Bu. Nanti kalau pengiriman ada terlalu lama lapor sama saya ya. Kalau misal lebih dari 7 hari lapor ya, supaya nanti diganti yang lain ya. Itu seperti seperti itu Bu. Untuk wilayah Indonesia kita tidak ada kesulitan sampai hari ini. Walaupun ada wabah seperti itu, tetap kita menggunakan jasa pengiriman itu masih lancar ya, masih lancar, tidak masalah. Nah, kecuali kalau ke luar negeri ya, ke luar negeri kita ada pasien di Malaysia, ada yang Singapura, ada di Dubai, kemudian juga ada di Arab Saudi ya. Nah itu kalau Arab Saudi bahkan kita titip-titip aja sama yang punya travel umroh ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau semasa di Indonesia itu saya kira mulai Sabang sampai Merauke tidak ada masalah. Adapun misalnya tadi ada keterlambatan begitu, nah udah lapor saja Pak Juanda, kok ini terlama ini. Nanti buka bagaimana, ada ciri fisiknya nanti ya. Kalau udah berubah warna itu jangan di ini, laporkan saja, nanti kita ganti ya. Oke? Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi masih seputar tentang obat. Ya. Apakah obat bisa diminum saat menstruasi? Ya. Obat kami tidak ada terhalang sama apapun ya, walaupun menstruasi mau melahirkan tidak masalah ya, tidak masalah, karena obat kita ya berbentuk cairan dan sangat enak sekali ya, tidak terpengaruh dengan apapun. Silahkan ya, habis menstruasi, habis operasi dan sebagainya tidak masalah ya. Nah, sekarang lagi puasa ya, yang biasanya pagi kita minumnya sebelum sahur ya. Kalau berpuasa itu sebelum misalnya sahur jam 4, jam 3 udah minum dulu gitu kan. Nah, kemudian jam 3 baru sahur, oke? Ya, ini dari Aceh, Ibu Rini Maria. Saya sudah pernah hamil dan keguguran dan terdapat kista. Apakah dapat dilakukan pengobatan dengan Aquater Therapy? Iya. Halo Aceh, Ibu Yeni, Kak Ewik ya, Bang Ewik. Nah, di Aceh kita jauh Aceh, tidak masalah ya. Kita punya kantor di sana, ada Ibu Yeni ya. Ada kepala cabang saya Ibu Yeni, staf saya di sana Ibu Yeni sama Bang Ewik. Di Aceh dari Takengon, kita udah kumpul di Banda Acehnya ya, di sana. Dan saya paling sering ke Aceh ya. Kalau saya tugas di Medan pasti ke Aceh. Aceh tidak pernah tinggal, ketika Medan pasti saya ke Aceh ya. Oke. Tadi udah gugur, ya, kamu kista. Nah, kista ini ya, bahwa yang harus diketahui bahwa TORS membentuk kista ya. Membentuk kista, mioma, endometriosis itu awal daripada infeksi TORS tadi ya. Ketika misalnya ibu punya kista, dilakukan operasi pengangkatan, akan tumbuh lagi ya, akan tumbuh lagi. Jadi biang utamanya kita virus dan itu harus obatin dulu. Ketika obatin, yang nanti ada tindakan dari dokter sehingga diangkat, itu insya Allah tidak akan tumbuh lagi ya. Kemudian tadi udah keguguran, kita udah tahu, udah cerita kisah udah tahu, pasti ibu terinfeksi TORS. Ibu gugur sekali, saya udah tahu, oh pasti TORS. Maka tetapi untuk membuktikan ini ya tidak main tunjuk ya. Nah, karena saya udah pengalaman saja, saya tahu, silakan uji TORS ya. Nanti akan muncul berapa toksonya, berapa rubella, berapa CMV. Mungkin saja tokso negatif, tapi bagaimana rubella? Mungkin saja rubella negatif, bagaimana CMV? Mungkin saja CMV negatif, bagaimana herpes? Maka di antara 4 itu pasti ada yang positif. Oke? Terima kasih. Silakan langsung datangi Ibu Yeni. Nah, sekarang dalam pengobatan kami biasanya saya tidak memberikan obat karena saya bukan jualan obat. Saya lebih banyak memberikan pengetahuan pada masyarakat ya. Nah, ya waktu kemarin pengobatan kami harus wajib ikut seminar. Nah, tapi saat ini saya memberikan kebijakan karena lagi wabah corona ini, tidak apa-apa, silahkan langsung ke kepala cabang masing-masing untuk nanti akan diberikan wawasan tentang TORS hanya ala kadarnya lah gitu ya. Silahkan, karena staf saya rata-rata mantan pasien ya. Nah, nanti silahkan minum obat, tetapi nanti ketika wabah ini udah angkat dan udah normal lagi Indonesia bahkan dunia, ibu wajib ikut seminar lagi dengan saya. Oke? Jadi mudah-mudahan ini yang sedikit ini bermanfaat, karena waktu tidak terasa ya. Udah masih ada satu lagi ya. Oke, coba.
Oke, ini satu lagi ya pertanyaan dari Ibu Febri Marpaung dari Cilengsi. Di sini suami mengeluhkan sering mengalami penyakit herpes di bagian kemaluannya dan sudah lama berumah tangga tapi belum ada keturunan. Ya. Nah, herpes ya. Jadi ada herpes dan memang belum ini. Maka nanti lebih jauh lagi nanti dilakukan uji spermatozoanya bagaimana ya, bisa saja tadi masuk ke azoospermia atau ada masalah dengan ininya. Yang jelas herpes kita nangani TOS termasuk golongan TOS, toxoid sama herpes kita obatin ya. Nanti silakan untuk Cilengsi dekat ke Bogor ya. Di Bogor Jalan Sutiragen 9 nomor 6 Warung Jambu Bogor ya. Nanti bisa konsultasi lebih detailnya ya. Nah, nanti untuk gimana Bu Dokter? Nah, jadi closing ya, udah ini oh ya Teteh ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya ini untuk semua ibu bapak yang memperhatikan hari ini. Nanti kita jadwalnya rutin setiap hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu ada seperti ini, nanti siapkan, sampaikan kepada saudara ibu. Ini penting untuk yang punya kasus seperti ini. Walaupun ibu saat ini tidak punya kasus, saudara ibu yang punya kasus, tetangga ibu punya kasus, tolong kasih tahu. Kasihan, mau kemana ya? Saya 5 tahun susah sekali. Apalagi yang pasien-pasien yang udah 10 tahun juga sama. Tapi alhamdulillah kami sudah diberikan anak yang sehat, cucu saya sudah ribuan terletak dari mulai dari Aceh sampai Papua tadi. Alhamdulillah itulah karunia Allah yang luar biasa, dan ini harus juga ibu harus lepas dari masalah ini. Oke, saya serahkan kepada dokter. Ya, semoga pertanyaan yang dijawab oleh Pak Juanda memberi pencerahan kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya juga mohon maaf bahwa tidak semua pertanyaan bisa dijawab pada pagi hari ini. Tapi untuk semoga minggu depan bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa standby lagi ya untuk live streaming berikutnya. Lalu untuk pasien yang calon pasien yang ingin mendaftar, silahkan hubungi kontak person yang sudah tertera di media sosial Facebook dan juga Instagram, dan jangan lupa untuk sebarkan spesialis TORCH ini ke kerabat terdekat Anda semua. Ya, saya undur diri dan Pak Juanda juga undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.